Bencana merupakan suatu musibah yang tak bisa dielakkan, yang merenggut banyak harta benda dan korban jiwa. Tak sedikit air mata harus menetes karena kehilangan sanak keluarga. Perlunya evakuasi dalam bencana untuk membantu menyelamatkan jiwa. Evakuasi merupakan langkah penting ketika terjadi bencana. Evakuasi bertujuan untuk menyelamatkan korban bencana dan meminimalisir timbulnya banyak korban jiwa. Evakuasi juga dapat digunakan untuk mengetahui berapa jumlah korban dan memudahkan dalam pencarian korban. Dalam rumah sakit, sangat diperlukan adanya evakuasi, terutama saat terjadi bencana. Adapun dua indikator penting dalam evakuasi, yaitu yang pertama, adanya jalur evakuasi, dan yang kedua, adanya titik kumpul atau assembly point sebagai sarana penunjang keselamatan di rumah sakit. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul atau assembly point. Yang pertama, mari kita bahas mengenai jalur evakuasi. Apa sih jalur evakuasi itu? Jadi, jalur evakuasi adalah jalur yang dibuat secara khusus untuk menghubungkan area yang satu dengan area yang lain yang lebih aman sebagai titik kumpul. Jalur evakuasi ini harus dilengkapi dengan peta jalur evakuasi, di mana peta jalur evakuasi ini berfungsi sebagai petunjuk agar saat terjadi bencana, orang-orang bisa mencari kemana harus mengevakuasi diri sendiri sehingga tidak sampai tersesat di dalam bangunan. Lalu, bagaimana standar jalur evakuasi itu? Jadi, standar dari jalur evakuasi yaitu yang pertama, jalan menuju tangga darurat atau pintu darurat, di mana digunakan sebagai jalur pertama untuk mencari alternatif keluar ketika terjadi bencana. Yang kedua, jalan di tangga darurat. Di tangga darurat berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang arah yang harus dituju untuk menuju titik kumpul. Yang ketiga, jalan menuju titik kumpul di luar bangunan. Merupakan petunjuk arah untuk menuju ke titik kumpul atau titik aman yang ada di luar bangunan. Apakah ada syarat khusus untuk pelaksanaan jalur evakuasi ini? Jadi, syarat dari jalur evakuasi yaitu yang pertama, lokasi evakuasi harus menjauh dari sumber ancaman dan efek dari ancaman yang ditimbulkan. Yang kedua, jalur ini harus baik dan mudah untuk dilewati selama proses evakuasi berlangsung. Yang ketiga, jalur harus teratur dan keamanannya harus dipastikan sampai dengan di titik kumpul. Yang kedua, mari kita bahas terkait dengan titik kumpul atau assembly point. Apa sih titik kumpul itu? Jadi, titik kumpul atau assembly point adalah tempat yang digunakan untuk berkumpul setelah proses evakuasi. Titik kumpul menjadi elemen penting dalam perencanaan tanggap darurat yang harus diidentifikasi secara jelas dengan diberi tanda dan mudah untuk terlihat. Lalu, apakah ada syarat untuk penentuan titik kumpul? Jadi, terdapat indikator atau syarat untuk penentuan titik kumpul, yaitu yang pertama, ketersediaan area atau ruang terbuka yang cukup memadai. Yang kedua, mudah diakses oleh korban bencana maupun penolong. Yang ketiga, cukup terlindungi dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana. Yang keempat, ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok yang rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan disabilitas. Yang kelima, adanya kemudahan akses mobilisasi atau perpindahan ke lokasi yang lebih aman secara cepat. Yang keenam, ketersediaan sarana komunikasi yang memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan. Yang ketujuh, ketersediaan sarana penolong pertama atau emergency kits. Yang kedelapan, ketersediaan akses transportasi memadai untuk mobilisasi transportasi yang akan membawa ke tempat yang lebih aman secara cepat dan aman. Yang terakhir, ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat. Demikian pembahasan terkait dengan jalur evakuasi dan titik kumpul atau assembly point. Saya Mediana Fitrianggreni undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton.